Oke, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Nggak bosen-bosen untuk edukasi untuk para pemula. Kondisi market turun gini, jangan kalian takut ya. Meme coin masih hidup. Pergerakan terbarunya di pasar kripto. Masih ada 3 koin yang jos. Shiba, Doge, dan PP. Yang lain kemana? Yang lain mungkin mau mati ya. Ini pandangan saya pribadi, Dior riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi ya. Bisa cuan mendadak ataupun carry mendadak. Semua risiko ditanggung masing-masing karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Semua ditanggung penumpang. Meme coin masih hidup kawan, belum mati. Holding, holding, holding. Jangan kalah dengan manipulasi bandar market maker yang paus-paus yang bikin kita hancur turun begini. Retail pada kabur terbirit-birit tapi yang namanya paus malah borong. Market yang nggak akan selamanya turun. Masa turun CL nanti kemudian terbang kalian masuk di pucuk itu sesat ya. Tenang saja, PP itu dari bertahun-tahun ini ya mulai ngacleng lagi. PP ini mulai ngacleng lagi ya, masih besar kapitalisasinya, rankingnya juga masih di situ, nggak terlempar dari top CMC. Justru kalau ini untuk apa namanya uji coba ketahanan koin-koin yang lain, kalau yang terbaik yang mampu bertahan PP, maka nanti ke depan investor-investor pasti akan melirik ke koin-koin yang bertahan seperti PP dan Doge ini. Koin komunitas terkuat, terhebat, pendatang baru ada di PP. Kita jangan sampai kecolongan seperti dulu waktu Shiba dan Doge hanya pelangap logo CL di harga murah. Pada waktu itu Shiba dibanting sampai 90% ya. Ini bantingan belum seberapa ya, belum sampai 99% bahkan 99%. Ini bahaya ya. Dengan pemegangnya hampir setengah juta order, kapitalisasinya masih 34,2 triliun. Masih aman, tidak perlu takut. Yang takut CL ya, yang takut CL karena dalam investasi adalah pilihan kita. Ya, kalau naik dan turun itu memang sudah kerjaannya kripto. Disitulah kita ngambil titik cuan di titik pas apa namanya harga rentang yang jauh kesenjangan yang luar biasa, ketika naik tinggi sekali, ketika terjunnya habis-habisan sampai benjut ya. Inilah memang kripto itu asiknya begini ya. Kita kalau dagang buah ya nggak bisa beli buah jeruk 10.000 kita jual 100.000 ya, kita bisa digeruduk orang satu pasar ya. Kalau kripto kan sesuai dengan harga seenak udele dewek ya. Kalau kita turun lagi habis-habisan begini kita takut ya, kita habis-habisan ya. Kita harus sabar ya. Sabar itu kunci daripada kemenangan. Meme coin masih hidup ya, itu ada PP yang masih hidup. Jangan takut ya. Pasar meme coin kini memasuki fase yang tenang, memicu kembali perdebatan tentang apakah siklus ledakan sektor ini akan mulai lagi. Mudah-mudahan ya. Yang mana yang masih populer ada Doge, Shiba, dan PP. Yang lain nggak tahu kemana ya. Tenang saja, meme coin akan pump lagi. Kita lihat ya, Doge dan Shiba masih mendominasi kapitalisasi pasar meme. Saat ini berada dalam fase konsolidasi yang berkepanjangan, pergerakan harga semakin menyempit. Likuiditas pasar spot menurun, nggak apa-apa, dan semakin sedikit trader yang mengejar peluang jangka pendek di token-token berkapitalisasi besar ini. Sudah dihitung kapitalisasi besar ada di PP, Shiba, dan Doge. Biarin trader nggak usah pakai leplek di sini, bikin hancur market saja. Kalau meme coin Shiba, PP ini biasanya untuk long invest ya, yang long invest dari tahun 2023 sampai sekarang masih cuan besar. Tenang saja ya kawan, tenang, tenang, tenang. Nanti saatnya terbang juga terbang ya. Tenang saja. Mengapa sektor meme coin belum berakhir? Meskipun pasar secara umum sedang mendingin, belum ada bukti kuat bahwa tren meme coin benar-benar runtuh. Masih hidup kawan, beberapa faktor struktur masih tetap bertahan.
Aktivitas retail masih berlangsung meskipun kini tersebar di lebih banyak token. Ya, visibilitas di media sosial tetap tinggi. Dengan token meme masih mendominasi topik pembahasan yang sedang tren di berbagai platform kripto. Cluster volatilitas pada token-token mikro mulai muncul kembali yang biasanya menjadi indikator bahwa para trader mengantisipasi kebangkitan aset spekulatif. Pola fermentasi ini mirip dengan fase awal dari siklus meme sebelumnya, di mana token-token kecil lebih dulu mengalami rally sebelum perhatian pasar kembali ke token-token besar seperti PP, Shiba, dan Doge. Secara keseluruhan meme coin belum modern, ya, belum mati. Mereka sedang mengalami transisi. Doge dan Shiba memang masih dalam fase konsolidasi, menciptakan kesan bahwa pasar stagnan, tetapi aktivitas dalam sektor menunjukkan cerita yang berbeda. Tenang saja, waktunya akan pam-pam. Kita juga melihat di sini, kita lihat bersama bahwa dominasi kapitalisasi pasar benar-benar lagi mabur, ya, ke 59,34%. Ini yang juga bikin market altcoin memble, ya, pada lari ke BTC semua. Tenang, ya, waktunya pam juga pam. Kalau kita lihat di sini juga sebetulnya sudah waktunya harus turun, ya. BTCD ini tidak pernah berbohong, ya. BTCD tidak pernah berbohong, kawan. Grafik tidak pernah berbohong. Peluang altcoin lagi tersembunyi. Pembaruan dominasi Bitcoin PSBTC, sementara banyak dari Anda khawatir tentang Bitcoin. Tapi ini sebetulnya lagi dalam fase yang akan altcoin. Ini kan masih dalam selalu koreksi. Ini pernah koreksi. Ya, ini di sini ini mau koreksi ini. Ya, ini nanti, ya, ini juga sama ini. All season segera tiba. Dominasi Bitcoin menembus kanal naik mingguan. Setelah membentuk divergensi bearish, saat ini Bitcoin telah membentuk pola rising wave. Ini akan turun sebetulnya. Kalau kita lihat di sini, kita sabar lihat di sini, ya. Ini kan all season incoming, Bitcoin dominant jam siap jam, ya, siap turun. Ini kan itu kalau sampai turun nanti ke bawah itu tuh, ya, baru naik itu di 51-an, kawan. Ini perkiraan 51. Sekarang berapa? Sekarang ada di 59,30, ya, 59 ke 55 saja altcoin sudah meledak. Apalagi di sini diperkirakan nanti di 51 ini. Di 51. Oh, mantap, ya. All season segera tiba. Dominasi Bitcoin segera akan runtuh. Ini juga pattern bendera jengking. Rising wave, ya, sama akan turun ke bawah. Anjlok pokoknya. Mudah-mudahan seperti itu, kawan. Kita harus sabar. Dan kita juga lihat yang lain ini. Ini yang lain, ya. Mudah-mudahan akan terjun, ya. Pembaruan BTCD grafik tidak berbohong, peluang altcoin tersembunyi. Ini sampai 44 kalau ini. Ini kan sekarang kondisinya di sekitar di 60, di 59 tuh di sini nih, area sini, ya. Area sini ini kalau turun ke sini sampai ondolean dulu ke sini 4, ini lebih gila lagi 44. Waduh, kalau 44 kita bisa RP10 kali PP. Mudah-mudahan, itu kan hanya prediksi. Gila, mantep, ya. Sementara banyak dari Anda khawatir tentang Bitcoin. Bitcoin D menunjukkan beberapa sinyal bearish. Secara teknis, BTCD tampaknya siap untuk penurunan besar. Dan itu sangat bullish untuk altcoin. Penurunan 80% pada altcoin menurut saya itu adalah peluang, bukan alasan untuk panik. Ini adalah momen besar yang sangat sedikit orang yang dapat melihat apa yang akan terjadi. Bom. Ya, memprediksi musim altcoin dengan akurasi tinggi sejak tahun 2017 akan kembali lompatan yang tidak terduga-duga, ya. Mudah-mudahan akan pam pada waktunya nanti. Wah, mantep ini. Ya, kita akan lihat, cek lagi tadi yang tersembunyi ini. Di sini ini kalau di sini 51 ini. Ya, semua sudah 51 ini, ya. Dominasi Bitcoin menembus kanal naik mingguan setelah membentuk divergensi bearish. Saat ini Bitcoin telah membentuk pola rising wave, memproyeksikan penurunan yang signifikan dengan target 51%. Sesuai proyeksi wave, ini berarti akan ada lonjakan besar dalam koin
altcoin. Mudah-mudahan pam 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 ya. Mudah-mudahan kita cuan semua dan kita lihat juga di sini, wah sudah mulai ngetril ini ngetril ke atas ya. Itu aja mungkin video tambahan untuk semangat PP to the moon. PP masih paling hebat, paling jos, ada G-Set Bannon. Kita jangan kayak mental tempe pendoan, mental tembok, mental yang lembek ya. Kita dalam dunia kripto pilihan kita ya sebelum bonyok selama exchange masih buka, bursa belum tutup. Ya, selagi kripto masih ada, BTC masih ada, ya kita tetap bermain. Kecuali BTC tutup pindah slot, ya itu lain cerita. Bercanda kawan. Sakitnya tuh di sini kalian sangkut sama. Tapi Mas Bro sangkut cuannya aja. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Sore ini tetap semangat, tetap yakin. Kripto nggak akan kemana. PP nggak akan kemana. Rezeki nggak akan kemana. Saya rasa pada waktunya akan cuan. Ya masih belum terjadi. Masih nunggu akhir tahun. Masih ada waktu ya. Sekali lagi saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun dower mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung Martini. Ditanggung masing-masing ya. Mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.